memperkenalkan kepada publik bahwa ternyata di tengah kota itu ada bangunan kesultanan yang masih berdiri kokoh dan megah. Jadi teman-teman yang generasi yang sekarang ini, mereka harusnya bisa berbangga, mereka hidup di tanah yang dulu pernah punya masa jaya selama bertahun-tahun. Coba lihat saja anak-anak yang sekarang, malah ada yang tidak tahu lagi bahasa Buton. Itu jejak yang harus kita akui, dan kita harus punya tanggung jawab untuk mengembalikan itu. Tadi yang kami sudah sampaikan bahwa kegiatan pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, para komunitas. Harapan kami, saya secara pribadi itu harapan dari kami sebagai alumni 99, insya Allah dengan reuni Perak hari ini semoga meningkatkan silaturahmi di antara kita semua, menambah ukhuwah Islamiyahnya di antara kita semua, meningkatkan segala sesuatu hal dari hal yang tidak baik untuk menjadi lebih baik. Kemudian dengan melalui silaturahmi rangka Pesta Perak reuni 99 dari angkatan SMA 1 ini bisa memberikan motivasi yang baik. Semoga dengan reuni Perak tahun 2024 alumni 99 SMA Negeri 1 bisa memberikan manfaat untuk kita semua, satu teman dengan sejuta kisah, manfaat untuk semua. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman alumni 99 SMA Negeri 1 Bau-Bau, besar harapan dan doa kami semua bisa bergabung di kegiatan ini, menjadi bagian dari rangkaian acara alumni kegiatan reuni Perak 99 SMA 1 Bau-Bau. Dan tentu apalah kegiatan tanpa kalian semua bergabung, hadir menjadi bagian dari kegiatan, diberikan kesehatan, dan kemudian kita bersama-sama menjadi bagian acara dan mensukseskannya. Dan tentu rekan-rekan, kegiatan ini bukan hanya sekedar bersenang-senang. Segala cerita, segala kisah kita di SMA Negeri 1 Bau-Bau akan menjadikan titik baru awal cerita ke depannya. Semoga kita bisa lebih kompak, kebersamaan kita dalam persaudaraan tidak pernah terputus. Demikian harapan dan doa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di reuni Perak SMA Negeri 1 Bau-Bau 2024. Kami angkatan 99 masuk tahun 96 di SMA Negeri 1 Bau-Bau dengan awalnya tidak saling mengenal, kemudian berinteraksi selama 3 tahun, ada yang menjadi keluarga. Jadi dalam satu kelas, contohnya di kelas kami, mungkin ada sekitar 8 pasang yang jadi suami istri. Dari kami sendiri menjadi 2, kemudian ada yang menjadi 3, ada yang menjadi 4, ada yang 5, bahkan lebih dari itu. Banyak kisah tentunya dari awal sampai sekarang pun silaturahmi di antara kami tidak pernah terputus. Itu tadi mungkin menjadi harapan kita semua, teman-teman angkatan 99 untuk bisa bersama terus seperti sekarang dengan melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Tentu tujuannya untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Bau-Bau pada khususnya, bagi anak-anak kami maupun terkhusus mungkin untuk sekolah kami SMA Negeri 1 Bau-Bau yang sangat kami banggakan. Dari saya itu, silakan teman-teman menambahkan. Ya, satu teman sejuta kisah itu memang salah satu tema yang kemudian kita angkat, karena seperti yang kami jelaskan tadi bahwa di SMA itu semua kisah perjalanan kita dimulai sebenarnya sehingga sampai ke titik ini. Ada banyak senangnya, ada banyak sedihnya, ada itu semua bercampur. Kalau mau bicara senangnya banyak sekali, kalau sedihnya juga ada. Cuman yang menariknya dari kita di teman-teman Formasi 99 ini, alhamdulillahnya bahwa
kita selalu solid dengan semua dinamika kenangannya, dengan semua dinamika masalah-masalah yang dulu pernah terjadi, kemudian kita berhimpun. Ya, mudah-mudahan saja di reuni Perak 25 tahun Angkatan 99 SMA 1 bisa menjadi momentum awal untuk melakukan perubahan. Momentum awal untuk melakukan langkah-langkah yang positif untuk semua kegiatan-kegiatan kita. Karena intinya di Formasi 99 ini adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa bermanfaat dan berkelanjutan. Mudah-mudahan saja ini semua akan akan mendapat dukungan dari teman-teman semua. Dan tak lupa untuk teman-teman yang berada di luar Bau-Bau, kehadiran teman-teman sangat kami butuhkan, sangat kami dambakan karena kami ingin mengulang cerita-cerita masa lalu. Kami ingin mendengarkan kembali keluh kesahmu di masa lalu. Yang dulu mungkin kita anggap sesuatu yang tapi sekarang mari kita sama-sama menertawakan kita punya masa lalu, kita senang-senangkan kita punya masa lalu. Mudah-mudahan saja kita tetap solid, teman-teman di Formasi 99. Intinya teman-teman yang ada di luar, mari pulang sini. Karena kalau tidak pulang sini, dia tidak ada ini acara. Masa hanya ini saja ini, loh? Jangan hanya juga orang rame di grup, rame juga nanti di acara. Oke? Dewi. Jodoh. Mari bisa terakhir sebenarnya yang lain. Ya, saya baik, satu teman sejuta kisah adalah sebuah flashback untuk kita angkatan 99. Dari kita tidak saling mengenal sampai kita saling sayang menyayangi, bahkan ada yang menjadi satu keluarga. Jangan lupakan itu, bahwa kenakalan-kenakalan remaja kita hari ini kita ubah menjadi satu kebaikan untuk bersama, satu untuk semua untuk bersatu. Terima kasih. Satu tambahan mungkin dari kami bahwa catatan yang paling indah dalam sejarah hidup kita itu menyebutkan bahwa tiada masa paling indah selain masa-masa di SMA, dan tiada kenangan paling indah selain pada waktu di SMA itu sendiri. Jadi salam dari kami semua angkatan 99 hari ini di 2024 menjadi tonggak baru untuk membuka kembali lembaran baru dalam segala hal yang positif untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerakan literasi bau-bau. Oke, jujur aja nih Bang, saya salut sekali dengan tema budaya yang juga diangkat dalam kegiatan Formasi 99 ini. Untuk lebih terperinci mungkin dalam kegiatan Formasi 99 ini, apa saja tema-tema budaya yang kemudian diangkat dan diinjeksi kepada adik-adik untuk memotivasi mereka dalam menghasilkan karya ilmiah di kegiatan literasi ini? Ya, sebenarnya dalam rangkaian kegiatan reuni kami itu di Formasi 99 ini memang ada beberapa rangkaian. Satu, literasi. Literasi itu selain berbicara persampahan, secara tersirat itu dengan diadakan di sini prosesnya itu juga sudah bisa mengangkat kearifan lokal, di mana titik fokusnya mungkin seperti background kita ini Malige. Malige ini kan merupakan satu gambaran betapa kebesaran pernah besar berjaya kita di bawah kepemimpinan Sultan Laude Hamidi yang ke-37. Minimal dengan mereka dalam artian ini peserta literasi nanti berada di sini, mereka terinspirasi. Terinspirasi terkait bagaimana kebesaran Kesultanan Buton, tentunya untuk pribadi mereka lagi lebih membangun mentalitas yang positif, sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa dibanggakan oleh khususnya di
Buton dan Bau-Bau. Makanya panitia kami dan teman-teman menyepakati bahwa lokasinya di sini, di alam lebih terbuka dengan pemandangan rumah-rumah adat. Ini merupakan rumah adat pertama Sulawesi Tenggara, bisa dibilang seperti itu. Dan menurut kami mungkin masih banyak juga, khususnya siswa-siswa yang belum mengetahui lokasi ini. Betul. Insya Allah dengan program ini, program Papa Muda ini yang lebih keren dipanggilnya ini, ya bisa lebih secara tidak langsung mensosialisasikan, memperkenalkan kepada publik bahwa ternyata di tengah kota itu ada bangunan kesultanan yang masih berdiri kokoh dan megah, yang memang bisa menjadikan satu keyakinan bahwa kita pernah berjaya di masa itu. Iya, benar-benar. Dan ini mungkin patut dibanggakan ya dalam pergaulan benar, anak-anak generasi alfa sekarang. Di tengah ekspansi budaya-budaya dari luar, K-pop apa ya, semua K-pop dan lain sebagainya. Kita kan lupa identitas. Ya, itu betul. Itu dia sebenarnya yang perlu dikembalikan sebenarnya. Makanya kemudian kita bersepakat di sini, vibe budayanya itu kita dapatkan. Jadi teman-teman yang generasi yang sekarang ini, mereka harusnya bisa berbangga, mereka hidup di tanah yang dulu pernah punya masa jaya selama bertahun-tahun. Nah, nilai-nilai itu, esensi itu yang harusnya kemudian bisa diambil. Makanya kemudian kenapa kita ambil di sini, harapan kami bahwa ketika mereka mendapatkan pelajaran atau misalnya materi tentang literasi, tentang karya ilmiah, tentang persampahan, mereka bisa melihat jejak-jejak sisa kejayaan masa lalu yang ini sebenarnya yang selalu malah luput mungkin kita jadikan sebagai wacana atau sebagai media. Membanggakan mungkin Iya, kita benar. ekspos keluar ya. Ya, sampai hari ini kan kita harus akui bahwa muatan lokal atau khususnya karya lokal, khususnya masalah bahasa Buton saja. Coba lihat saja anak-anak yang sekarang, malah ada yang tidak tahu lagi bahasa Buton. Itu jejak dan yang harus kita akui, dan kita harus punya tanggung jawab untuk mengembalikan itu. Karena dengan kita berbahasa Buton, misalnya berbahasa Wolijo, itu kita bisa mengembalikan. Iya. Karena di dalam itu akan banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Ya, kalau untuk Bau-Bau, posisi Malige ini 1 hektar lebih ini. Jadi hanya ini yang kemudian punya lokasi yang sangat representatif sebenarnya. Ya, strategis bicara masalah budaya. Di sini kita terbuka. Di sini sebenarnya bisa dipakai untuk semua aktivitas sebenarnya. Dan saya yakin Pak Wawan sebagai perwakilan dari pengelola ini, kami juga sebenarnya ikut berterima kasih. Ketika kami kemarin kita rapat sibuk mencari lokasi di mana, tiba-tiba Pak Wan bilang, kenapa tadi Malige saja? Iya. Pas kita tanya sih, kenapa tidak ini kita pilih dari awal? Nah, karena ini sudah ada jawaban dari semua apa yang kita dari tempat yang luas, kemudian vibe budaya yang kita dapat. Hijaunya juga dapat. Ya, hijaunya juga mudah diakses. Ya, di tengah-tengah kota. Tengah-tengah kota, tapi dia masih hijau dan muatan lokal alami. Benar. Malige ini yang luar biasa. Dan memang perlu juga ditahu sama anak-anak generasi sekarang, selain kemudian fisik, sejarah, juga kita punya budaya, terutama role model. Ya, Sultan. Betul. Di mana Sultan Buton dulu itu tidak hanya pemimpin pemerintahan, tapi juga penulis yang kemudian menulis buku-buku beberapa bahasa ya, ada bahasa Wolio, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Arab juga, sehingga bukunya itu karya internasional. Tapi ini kan bisa jadi sebuah kebanggaan juga ketika ditanya nanti anak-anak kita, kamu dari mana? Saya dari Buton yang memiliki ini. Nah, sekarang kan ekspansi budaya ini membuat identitas anak-anak ini tidak jelas. Mulai dari gaya rambut, gaya style. Kalau di bulan puasa ini kan banyak yang balap-balap, mau ikut gaya-gaya TikTok dan lain-lain sebagainya. Akhirnya tidak ikut lebaran. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan dari formasi 99 untuk kegiatan-kegiatan yang dihelat sekarang ini? Kalau harapan kita seperti tadi yang kami sudah sampaikan,
bahwa kegiatan pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, para komunitas. Nah, harapan kami, saya secara pribadi itu, bahwa mari kita pandang bahwa masalah pendidikan ini merupakan salah satu masalah yang memang kita harus bersama-sama menuntaskan, untuk mencari regulasi atau ramuan-ramuan yang tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, karena melalui literasi dan pendidikan inilah kita bisa mempersiapkan generasi-generasi yang bisa menjawab tantangan-tantangan zaman ke depan. Yang berikutnya, bahwa untuk masalah program-program ini, seperti tema itu bahwa 99 punya bermanfaat, satu kisah satu orang sejuta kisah. Nah, itu merupakan satu semangat sebenarnya, bahwa tidak sedikit alumni 99 itu punya jiwa terkait masalah bagaimana bau-bau ke depan, kepedulian istilahnya. Nah, di sini kita bisa tunjukkan dengan program-program yang kita lakukan, dengan kegiatan-kegiatan reuni tentunya yang mungkin agak beda dengan kegiatan-kegiatan reuni-reuni yang lain. Nah, walaupun mungkin tujuannya sama. Sama-sama kita mencintai bau-bau. Bau-bau adalah merupakan daerah kita. Prinsipnya lebih mensyukuri apa yang kita miliki, memunculkan dan mengembangkan kearifan lokal, sehingga kita tidak istilahnya dibuat salah arah oleh budaya-budaya yang mungkin adopsi dari luar. Nah, mungkin seperti itu. Oke, makasih banyak Bang Wawan. Mungkin untuk Pak Ucang ini sebagai praktisi pendidikan non formal dengan School of Life Popia Piara, apa harapannya nih Bang untuk kegiatan di Formasi 99? Ya, baik. Sebenarnya persoalan masalah harapan sebenarnya apa ya? Semua orang punya harapan, pasti dipasang sedini mungkin. Cuman kan harus kita bisa realistis dan harus bertahap semua. Makanya kemudian Formasi 99 ini memulai dengan isu pendidikan, dengan itu yang kemudian dimulai tahapan bagaimana memperbaiki literasi, karena literasi ini merupakan hal yang paling mendasar sebenarnya terkait masalah bagaimana tumbuh kembangnya seorang anak, seperti itu. Baik buruknya sebuah generasi juga akan ditentukan dengan baik tidaknya literasi yang dia dapatkan selama pada masa dia pertumbuhan sebenarnya. Nah, ada mungkin yang kemudian kurang di kita, bahwa rata-rata di kita punya model pendidikan, dan itu mungkin bisa dikolaborasikan dengan sistem yang tadi Pak Wawan bilang, bahwa kami di Sekolah Popia Piara, di Sekolah Alam, sebenarnya kita berbasis minat dan bakat. Sebenarnya kalau teman-teman atau anak-anak itu kemudian diberikan pendidikan sesuai minat dan bakatnya, saya yakin dalam tanda kutip proses bullying tidak akan terjadi. Contoh kecil, zaman dulu, maksudnya ada kemudian yang salah dengan paradigma seperti itu, bahwa misalnya anak-anak atau teman-teman yang tidak pintar matematika kemudian dianggap bodoh dan lain sebagainya. Sementara dia mungkin berbakat di olahraga. Jadi kalau kita meng-compare anak-anak itu, tidak bisa apple to apple seperti itu. Karena kita harus melihat minat dan bakatnya. Makanya kemudian ini yang kita, kalau menurut saya ada yang kemudian yang sedikit hilang dan harus kita kembalikan, tentang bahwa pendidikan itu harus berbasis minat dan bakat dari anak-anak itu. Nah, mungkin kayak di zaman dulu, kayak kami ini sama Pak Wawan ini mungkin tidak mahir matematika, tapi ternyata di tempat lain kan buktinya ada success story yang kemudian yang terjadi sama Pak Wawan, sama juga seperti kami, seperti itu. Nah, intinya itu yang kemudian kita coba kolaborasikan, bahwa ada isu-isu tentang bagaimana memberikan pendidikan anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian ini kita jadikan momentum terhadap acara ini, bahwa dengan literasi ini kita harus memberikan mereka kesadaran bahwa kalian itu punya minat dan yang bakat dan berbeda. Tidak usah berkecil hati ketika misalnya teman-teman tidak berbakat di matematika, tapi mungkin dia berbakat di sini, ya udah fokus aja. Ya, betul. Fokus aja sama kalian punya kelebihan, jangan fokus sama kita punya kekurangan.
Karena jujur saja orang-orang yang sukses hari ini sebenarnya orang yang fokus pada dia punya kelebihan. Belum ada kayaknya peraih Olimpiade itu di 2 cabang yang sama ya? Atau 2 profesor yang berbeda ya? Iya. Ya itu kan harus fokus memang ya kalau Betul. menjadi pakar. Ya harus fokus, benar itu. Karena apa? Harapan kita juga sebenarnya di Formasi 99 dengan kolaborasi yang seperti ini bisa bermanfaat, dan itu poinnya tadi berkelanjutan. Jadi dia harus berkesinambungan terus karena sekali lagi yang disebut tadi sama Pak Wan, ini tanggung jawab kita bersama, dan Formasi 99 merasa itu menjadi isu penting yang harus kita lakukan. Nah, kita sebagai mantan pelaku dulu di SMA merasa bahwa kenapa zaman dulu sama sekarang berbeda. Nah, karena kita mantan pelaku, kita paham bahwa ternyata yang berbeda itu mungkin kita bisa paham, jadi kita urai pelan-pelan. Kenapa dulu kita jauh lebih tough, jauh lebih tangguh daripada yang sekarang. Karena mungkin kita juga tadi yang sama Pak Wan, kita di rumah juga ditempa dengan hal-hal yang kemudian yang mungkin yang kalau zaman sekarang mungkin orang bilang keras sekali, tapi itu malah bagi kami biasa saja. Dan Dulu budaya ini budaya merantau khususnya itu terlihat sekali dengan masyarakat Buton itu yang sporadis di mana-mana. Kampung Buton itu ada di mana-mana. Itu membuktikan bahwa kita punya survival hidup itu ditempatkan di mana saja kita bisa hidup ya. Artinya teruji dia. Ya, teruji. Jadi memang kita orang Buton ini punya kemampuan beradaptasi. Yang ini yang kemudian kita harus antar ke anak-anak yang sekarang ini supaya punya daya juang dan mental baja. Betul itu. Itu yang yang hilang dari anak-anak ini. Itu yang harus kita kembalikan. Jadi semangat kita di masa lalu itu yang harus kita tularkan ke masa depan. Bahwa seperti ini loh namanya kalau kita persoalan masalah berhasil atau tidak berhasil kan itu tergantung bagaimana tentang daya juangnya anak-anak itu menghadapi kehidupan selanjutnya. Iya, betul. Seperti itu, Bang. Ini menarik sekali, Pak Ucang, betul. Saya teringat dengan Einstein tentang keunikan anak-anak ini, bahwa semua anak itu terlahir cerdas. Dia jadi bodoh ketika kita menilai anak itu lewat kemampuan yang tidak dimilikinya. Katanya seperti ikan, kalau kita lihat di kemampuannya berenang, dia akan terlihat bodoh di sepanjang umurnya. Mungkin ini merupakan terakhir dari podcast kami bersama Formasi 99. Terima kasih banyak Pak Ucang, Pak Ketua untuk waktunya, dan seperti harapan dari Formasi 99, semoga kegiatan ini menjadi pemicu untuk kolaborasi sehingga kegiatan-kegiatan literasi pembangunan sumber daya manusia di Kota Bau-Bau itu tidak hanya kemudian berhenti pada satu titik, tapi bisa bergandengan tangan, berkolaborasi bersama untuk menyongsong Indonesia Emas, dimulai dari gerakan literasi yang digagas oleh teman-teman di Formasi 99. Saya Kak Anto mewakili dari semua tim podcast Gerakan Literasi Bau-Bau mengucapkan terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bisa memberikan motivasi yang baik untuk adik-adik semua. Harus ada catatannya biar dia tahu temanya, Rosni. Apanya? Jangan keluar dari temanya dong. Lalu Selatan. Tidak. Ya sambung nanti, sambung. Jadi nanti setelah sudah harapan, kita cut lagi ya. Iya. Baru nanti ke doa nih. Siap. Kita cut masing-masing toh. Iya. Oke. Nanti kalau sudah selesai nanti Nanti disambung saja, Midi. Iya, sambung. Ini bisa kita lihat dulu. Baru itu saya. Bisa kita lihat dulu yang tadi. Kita ulangi saja. Mungkin intonasi, artikulasi apa. Misalnya saya membuat kesalahan. Jadi Tinggal disambung. itu bawahnya 9. Jadi semoga dengan silaturahmi. Dan harapan 3, 2, 1. Semoga dengan reuni peraknya kita di tahun berapa 2024? Jauh Yang jauh menjadi dekat, merapat. Tidak begini, nanti kalau cut lagi baru sambung lagi, cut lagi bisa. Silakan teman-teman menambahkan. Intinya teman-teman yang ada di luar, mari orang pulang sini. Karena kalau orang tidak pulang sini, dia tidak ini acara. Masa hanya ini saja ini.
Loh, jangan hanya juga orang rame di grup, rame juga nanti di acara. Oke? Dewi. Ayo. Jodoh. Jujur saja. Mari bisa terakhir, sebentar lagi yang lain. Ya, saya tahu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, formasi 99. 1. Formasi 99, satu teman sejuta kisah. 99 bermanfaat untuk semua.